serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, baik yang berada di tempat ini ataupun yang ada di sel-sel pelayanan. Selamat malam. Apa kabar? Sehat? Semangat? Luar biasa. Iya, kasih Tuhan memang luar biasa. Betul-betul kita rasakan yang malam hari ini Tuhan izinkan kita bersama-sama untuk membangun persekutuan ibadah keluarga atau ibadah Patuen. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar di tempat ini, keluarga Kakung dan Eyang Putri Saroso yang telah menyiapkan segalanya untuk kita bersama-sama berbakti, memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, baik yang ada di sel-sel pelayanan ataupun Bapak Ibu yang berada di tempat ini, sebelumnya akan saya bacakan ada beberapa pengumuman yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, bahwa pelayanan online ini adalah yang terakhir kalinya. Terima kasih kepada para pemuda yang selama ini telah membantu di dalam berpelayanan melalui online. Kita kasih aplaus kepada pemuda kita. Iya. Bapak Ibu kasih Tuhan, mulai besok tanggal 6 Mei itu ibadah nanti secara akan dilaksanakan dan dipandu oleh penatua atau diaken baik di kelompok maupun pepandan. Nanti akan juga diadakan persiapan atau cawisan bagi para penatua diaken. Lalu saya ingatkan sekali lagi juga, ini program dari KPK, tadi Korbit KPK juga titip info kepada saya bahwa di dalam agenda bulan Kespel 2021, bulan kesaksian, itu nanti tanggal 1 Mei, saya ingatkan khususnya Bapak-bapak dan saudara pemuda untuk kelompok Matius dan mungkin juga kelompok-kelompok yang lain ya, khusus induk. Di dalam kegiatan Kespel kita isi nanti tanggal 1 jam 8 pagi kita isi pengecatan pagar di makam Semanding. Ya, saya ingatkan sekali lagi, Bapak dan saudara pemuda juga bisa ambil bagian besok Sabtu tanggal 1 jam 8 pagi. Kita bersama-sama kerja bakti membersihkan dan mengecat pagar makam di Semanding. Lalu berikutnya tanggal 9, saya ingatkan sekali lagi masih di dalam agenda bulan kesaksian diadakan donor darah. Monggo nanti yang Bapak Ibu Saudara yang memang kondisinya fit bisa ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Dan nanti tanggal 6 itu sudah kita lepas dari online, kita mengadakan ibadah di sel-sel yang akan dilayani oleh penatua diaken setempat. Dan tanggal 13-nya itu hanya ibadah pagi saja secara bersama karena hari itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus tanggal 13 Mei. Okay. Kenaikan Tuhan Yesus tanggal 13 Mei dan akan diadakan sekali ibadah jam 8 dan ibadah Patuen diliburkan. Itu saja dulu Bapak Ibu, semoga agenda-agenda ini bisa menjadi berkat bagi semuanya. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita awali pujian dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 339. Kita pujikan bait pertama dan ketiga.
Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita dengan teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai umat-Nya. Amin. Kita respon dengan memuji kemuliaan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17, bait 1 dan 7. Tuhan Allah hadir. Sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Sabda Tuhan yang menjadi nats pembimbing kita di dalam ibadah Patuhen pada malam hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan ayat 40 dan 41 demikian. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Amin. Kita respon dengan bersama-sama memuji kemuliaan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 395 bait 1 dan 4. Cita-nya ku menderita.
Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita menerima firman Tuhan, kita mohon pimpinan dan tuntunan. Mari kita berdoa. Maha Kudus, Allah Bapa yang kami muliakan, kami puji, kami sembah. Dengan kerendahan hati, kami datang bersujud, bersyukur. Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami semua hingga pada hari ini. Kami yang membaca, mendengarkan, Tuhan memberkati. Bapak Pendeta Musa Samuel Hurulian yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan, beri roh kebijaksanaan, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1b sampai 8. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Amin. Mari kita respon pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca dengan pujian Kidung Jemaat nomor 52 bait 1 dan 3. Turun menyiram
Shalom Bapak Ibu. Bersyukur kepada Tuhan karena diberkati dengan cuaca yang indah, yang tentunya mendukung kita dalam membangun peribadahan, memuliakan Tuhan di tengah-tengah keluarga besar kelompok Matius, yang mana di hari ini menjadi tempat untuk kita bersama-sama beribadah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi dengan judul kekuatan yang tak terkendali. Kekuatan yang tak terkendali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada 21 Februari 2021 yang lalu, mungkin Bapak Ibu masih mengingat, oleh karena curah hujan yang cukup tinggi membuat dinding tanggul Citarum, ya Sungai Citarum, jebol karena tidak mampu menahan kekuatan atau derasnya aliran sungai. Benturan massa air yang keras berulang kali ke dinding tanggul membuat tanggul itu tak tahan sehingga dikatakan jebol kurang lebih 50 meter, sehingga otomatis banjir dan tentunya merusak rumah-rumah di sekitarnya. Diinfokan bahwa banjir itu menggenangi sejumlah 4 desa dan bahkan merusak ratusan hektar sawah. Kekasih Tuhan, tujuan pembuatan tanggul sebetulnya untuk melokalisir, mengkungkung aliran air, tentunya aliran air sungai, agar bisa tidak terjadi banjir di mana-mana, tetapi aliran air itu bisa dilokalisir sehingga bisa berjalan dengan tidak harus merusak daerah-daerah yang memang patut dilindungi. Bapak Ibu saudara kekasih, namun sampai terjadi seperti itu tentunya karena di luar kekuatan dan keterbatasan kita manusia yang tentunya tidak mampu mengendalikan kekuatan air. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah peristiwa yang mengagumkan. Itu ternyata belum bisa meyakinkan orang-orang Yahudi tentang eksistensi Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu juga Roh Kudus yang sudah menampakkan eksistensinya di dalam diri para murid, sehingga dengan penuh keberanian mereka memberitakan tentang kabar sukacita. Katakan saja Petrus dengan dikuasai oleh Roh Kudus, dia berani berkhotbah tentang Mesias yang sudah disalibkan oleh orang-orang Yahudi, dan akhir dari khotbah itu dikatakan di dalam nats pembimbing tadi, kira-kira 3.000 jiwa yang menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, semua kenyataan yang terjadi sejak turunnya Roh Kudus rupanya juga belum menggugah hati orang-orang Yahudi untuk percaya kepada Yesus, malah semakin menambah kebencian untuk membunuh dan membinasakan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kekasih Tuhan, penganiayaan itu berawal ketika Stefanus dirajam dengan batu sampai mati.
Kemudian terjadi gelombang-gelombang penganiayaan yang terus berlanjut. Paulus sebagai pribadi yang sangat getol untuk masuk keluar rumah, menyeret orang-orang Kristen laki atau perempuan agar bisa dipenjarakan. Kekasih Tuhan, kalau kita memperhatikan semua tindakan-tindakan yang dilakukan, sampai-sampai ada para murid yang dihadapkan di pengadilan mahkamah agama Yahudi. Mereka berpikir bahwa dengan semua tindakan-tindakan itu mereka bisa meredam akan berita sukacita yang disampaikan oleh para murid. Ternyata kekasih Tuhan, asumsi atau perakiraan mereka itu meleset. Sama seperti tanggul tidak mampu menahan kekuatan air yang disebutkan atau disampaikan dalam ilustrasi di atas, maka juga orang-orang Yahudi tidak mampu meredam akan tersebarnya berita sukacita tentang Mesias, sekalipun mereka sudah berusaha untuk membinasakan atau menghancurkan mereka yang percaya kepada Kristus. Semakin mereka menekan, maka berita tentang Yesus itu kemudian tersebar. Para murid-murid masih tetap di Yerusalem, tetapi orang-orang yang mengalami penganiayaan itu kemudian tersebar kemana-mana untuk menyampaikan berita tentang Kristus sebagai Juru Selamat. Misalnya saja dikatakan dalam bacaan kita tadi, Filipus menuju ke salah satu kota di Samaria, dan di sana dia menyampaikan berita tentang Mesias. Di sana dia menyatakan tanda-tanda mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit, dan kemudian bertambah banyak orang yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari gambaran di atas kita boleh merenungkan bahwa di satu sisi manusia yang dalam hal ini diwakili oleh kelompok orang Yahudi, mereka berusaha dengan keterbatasan mereka mencoba untuk menghalangi bahkan menghentikan rencana dan kehendak Tuhan yang dahsyat. Namun Bapak Ibu kekasih Tuhan, kadang manusia boleh melakukan apa saja untuk merespon apa yang menjadi rencana Tuhan, namun mereka tidak bisa menghentikan pemberitaan tentang kabar keselamatan. Katakan saja Bapak Ibu Saudara kekasih, kelompok orang Yahudi mencoba untuk memenjarakan para rasul-rasul, mengadili mereka, bahkan mereka membunuh Stefanus, namun mereka tidak bisa menghentikan penyebaran Injil, kabar sukacita yang dibawa oleh mereka. Mungkin Bapak Ibu dan saya, bahkan banyak orang yang bertanya, kenapa saat itu Tuhan mengizinkan hal yang buruk terjadi bagi orang-orang yang baru percaya kepada Yesus dan mau memberitakan tentang kabar keselamatan. Apakah Tuhan tidak bisa menghentikan perilaku orang-orang yang jahat yang coba menyiksa dan menganiaya para pengikut Kristus saat itu? Para kekasih Tuhan, saya mau mengatakan bahwa kalaupun sesuatu yang buruk terjadi pada diri para pengikut Kristus saat itu ataupun sampai kapanpun, itu terjadi bukan karena Tuhan tidak bisa menghentikannya, tetapi Tuhan mau memakai peristiwa dalam tanda kutip
yang buruk untuk mewujudkan kehendak-Nya. Benar sesuai dengan bacaan kita tadi, Stefanus mati, tetapi dia tidak mati konyol. Stefanus mati bukan karena kehebatan orang-orang yang membunuh dia, atau bukan karena Tuhan tidak sanggup melindungi dia dari kebrutalan manusia pada saat itu. Tetapi Allah punya rencana dengan kematian Stefanus. Kekasih Tuhan, hal yang sama pun tentu berlaku dalam kehidupan saya dan panjenengan, semua orang Kristen di segala abad di sepanjang masa, bahwa kita akan menjadi saksi atau pengikut Kristus. Sudah tentu kita akan dihadapkan dengan realitas-realitas yang seperti dikatakan di atas. Terkadang Tuhan memakai hidup dan pengalaman penderitaan kita demi untuk mengenalkan Injil kepada sesama dan kepada dunia. Pengalaman para murid yang pada saat itu mereka ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, diproses dalam pengadilan Yahudi, Stefanus dibunuh. Ini merupakan catatan atau sinyal bahwa tidak ada orang Kristen yang hidupnya bebas dari rencana dan kehendak Allah. Oleh karena itu, kenyataan di atas dasar kenyataan-kenyataan di atas, maka ketika Injil diperkenalkan kepada orang lain, maka paling tidak ada dua hal yang tidak bisa kita hindari atau tidak bisa kita ingkari. Catatan pertama adalah perihal derita dan aniaya. Maksudnya adalah para pengikut Kristus terkadang mengalami derita dan aniaya demi nama Kristus. Kondisi yang seperti ini ya memang cenderung kita ya kadang-kadang secara manusiawi cenderung kita hindari. Tentunya dengan pertimbangan yang logika bahwa semua orang punya hak untuk hidup dalam kenyamanan dan keamanan, sehingga tidak dibenarkan bila ada orang atau kelompok tertentu dengan sewenang-wenang merampas kenyamanan atau keamanan pada diri orang-orang tertentu, karena itu hak pribadi untuk hidup. Kadang orang cenderung menghindari, saya katakan konsekuensi tadi dengan pertimbangan yang logika seperti yang disampaikan. Namun Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau kita merenungkan lebih dalam lagi, ternyata terkadang Tuhan memakai penderitaan diri kita dengan cara yang mungkin kita tidak pahami, hanya untuk mewujudkan rencananya kepada dunia. Dia ingin memakai keberadaan kita yang penuh pergumulan dan derita agar namanya dimuliakan. Catatan kedua Bapak Ibu, bersaksi dalam masa keprihatinan. Ketika krisis berlangsung dalam konteks kehidupan kita, katakanlah secara umum, maka sesungguhnya itu adalah saat yang tepat untuk kita menyampaikan kepada dunia tentang kasih Allah lewat hidup dan tindakan kita.
Memang itu tidak mudah Bapak Ibu, karena ketika sebuah krisis melanda kehidupan manusia, maka tentu kita semua, tentunya sebagai pribadi maupun keluarga, berjuang untuk mempertahankan keberadaan kita, keselamatan kita di tengah-tengah keberadaan yang penuh dengan krisis. Namun Bapak Ibu, kadang-kadang juga kondisi keprihatinan itu membuat orang lalu melupakan panggilan hidupnya. Sekalipun kita ada di tengah-tengah kondisi yang penuh krisis, tetapi kita jangan sampai melupakan panggilan. Panggilan atas diri kita berlaku baik di saat kita senang, baik berlaku di saat kita susah, atau berlaku di saat kita mengalami kondisi yang penuh penderitaan. Panggilan itu tetap berlaku. Sehingga yang Tuhan minta adalah ketika kita semua berada dalam kondisi yang penuh keprihatinan, mari kita bangkit untuk menyatakan lewat hidup kita, lewat peduli dan perhatian kita, kita wujudkan kasih Allah itu kepada kehidupan bersama. Mungkin kita bertanya, di dalam kondisi keprihatinan yang sedang dialami oleh bangsa kita, kira-kira apa yang sudah kita lakukan? Mungkin saat-saat seperti ini kita hanya berpikir bagaimana pribadiku, keluargaku supaya selamat dan bertahan di dalam krisis ini. Tetapi apakah sudah kita berpikir bahwa di tengah-tengah krisis yang seperti ini adalah kesempatan yang tepat untuk kita mewartakan kasih Tuhan kepada dunia? Ini sebuah pertanyaan yang patut kita renungkan, karena saya katakan tadi, Tuhan menginginkan di saat krisis pun kita tetap tampil sebagai pribadi yang menyuarakan kasih, kemurahan, dan kebaikan kepada dunia. Tuhan Yesus menolong kita untuk melakukan kehendak-Nya. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita masuk dalam saat teduh untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru disampaikan. Kita bersama masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri, kita memuliakan Tuhan sebagai respon kita terhadap firman Tuhan yang baru kita dengar dengan Kidung Jemaat 427 bait yang pertama dan kedua. Cerita Tuhan Yesus
Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, kita bersatu dalam doa. Sang Maha Terpuji, Allah dan Bapa serta Tuhan kami yang kami percaya dan imani di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, menang atas kuasa dosa dan maut, yang oleh kemenangan itu kami hidup. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk mendengarkan sabda Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kuasa Allah itu dahsyat. Rencana Tuhan itu pasti, kehendak Tuhan itu tentu, sehingga manusia dengan kekuatan apapun pasti mengalami keterbatasan di dalam merespon apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan. Tuhan beri kami kekuatan dan kemampuan untuk menerima dengan hati yang terbuka, merespon akan semua rencana-rencanamu di dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya bahwa yang Tuhan rencanakan dan lakukan bagi kami selalu yang terbaik. Terima kasih Tuhan beri kami kesempatan bersama dengan keluarga besar kelompok Matius dan terkhusus keluarga Bapak dan Ibu Saroso membangun ibadah dan penyembahan kepada Tuhan. Berkenan Bapa menerima semua pujian dan hormat kami sebagai pengakuan bahwa hanya Dikaulah Allah, Allah yang kami sembah di dalam kasih Yesus Kristus. Dengan pengakuan bahwa Dikau telah melakukan banyak perkara dalam kehidupan, bahkan perkara yang terbesar yang Tuhan lakukan adalah melalui peristiwa kematian dan kebangkitan. Kami diselamatkan, kami memperoleh kehidupan kekal. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami bersukacita, dan biarlah kami dimampukan Tuhan agar dengan kekuatan dan Roh Kudus kami mampu menjadi saksi-saksi yang setia dalam segala konteks kehidupan. Kami tetap menghayati panggilan kami untuk bersaksi tentang kabar keselamatan yang datang dari Allah bagi dunia. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan memberkati keluarga kekasih Mbah Kakung Saroso dan Ibu bersama keluarga besar yang dengan penuh kasih menyediakan tempat ini untuk kami beribadah. Tuhan memberkati kedua hamba Tuhan kekasih di masa-masa Adi Yuswo. Biarlah tetap dikaruniakan kekuatan dan kesehatan, ketentraman dan kedamaian untuk menjalani hari-hari kehidupan pemberian Tuhan dengan penuh tenang dan penuh damai sejahtera bersama dengan keluarga besar, putra putri, menantu dan cucu. Sehingga biarlah keluarga Kakung Saroso setia dan tetap ada dalam suasana kasih karunia Tuhan.
Jauhkan segala hal yang mencoba menghancurkan keluarga ini. Biarlah Tuhan melindungi dengan kuasa-Mu yang dahsyat. Kami berdoa Tuhan menyerahkan putra-putri yang bersama cucu, menantu yang ada di tempat yang jauh. Tuhan memberkati segenap keberadaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh ada bersama sebagai keluarga besar yang beribadah di saat ini. Tuhan memberkati setiap kami dengan pergumulan-pergumulan kehidupan, pribadi maupun keluarga-keluarga yang terus merindukan hadirnya Tuhan dengan kuasa untuk menjawab setiap persoalan-persoalan yang dihadapi. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa di hari ini Tuhan memberkati saudara-saudara kami, para pemuda-pemudi yang setia untuk terus merekam akan aktivitas ibadah kami. Kami percaya bahwa Tuhan memakai mereka setiap saat untuk berkarya dan ikut meluaskan karya kasih di tengah-tengah dunia lewat peran yang mereka lakukan. Terima kasih sampai dengan saat ini mereka masih tetap ada dengan penuh kasih di dalam melayani kami. Tuhan berkati mereka dengan keberadaan masing-masing. Bapa, secara khusus kami berdoa bagi warga jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami kondisi sakit. Terkhusus kami berdoa bagi Ibu Kusmolo kita. Tuhan memberkati keberadaannya yang saat ini berjuang untuk menghadapi sakit yang penuh dengan keprihatinan. Tuhan tahu seberapa perjuangan yang telah dilalui sampai dengan saat ini. Kami sadari bahwa usaha kami manusia penuh dengan keterbatasan. Dan karena itulah kami bersujud bersama-sama dalam keluarga besar ini, memohon dengan penuh kerendahan hati, Tuhan Yesus tolong milik Tuhan kekasih ini. Kami tidak tahu rencana Tuhan seperti apa dengan hamba-Mu ini, tapi kami patut menyerahkan pergumulan sakitnya di dalam kuasa kemurahan Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang dahsyat menaungi keberadaannya. Kemurahan Tuhan senantiasa membersamainya bersama seluruh keluarga, putra-putri, menantu, dan keluarga besar yang ada di Swaru. Tuhan Yesus menolong adanya. Kami berdoa sekali lagi dengan penuh harap dan penuh percaya di dalam kasih Yesus Kristus. Juga bagi saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang lain yang tidak kami sebutkan namanya, berkenan Tuhan menolong dan memberkati mereka adanya. Terima kasih Tuhan, memberkati keberadaan jemaat kami, Jemaat Pare. Tuhan mengasihi kami semua dengan setiap pergumulan-pergumulan dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan berkeluarga. Biarlah kami senantiasa dikuatkan untuk tetap melakukan apa yang menjadi panggilan dan peran kami, dan tetap setia kepada Tuhan. Tuhan mengasihi dan memberkati keberadaan bangsa dan negara kami, saudara-saudara kami yang saat ini mengalami mungkin goncangan iman karena berbagai pergumulan hidup, karena bencana alam yang melanda. Tuhan menolong dan mengasihi mereka. Terima kasih. Biarlah pemerintah kami dimampukan dan dikuatkan untuk tetap setia melakukan yang terbaik untuk seluruh kehidupan warga bangsa yang kepada pemerintah kami menggantungkan hidup dan masa depan kami dalam karya-karya dan rencana mereka. Terima kasih Bapa. Kami yakin bahwa Tuhanlah sumber penentu masa depan dari kami semua,
Dan pemerintah kami adalah wakil dalam tangan kasih Tuhan untuk mewujudkannya. Sekali lagi kami mohon Tuhan menolong pemerintah kami. Kami menyerahkan persembahan yang kami haturkan di saat ini. Biarlah Tuhan menerima dan menjadikannya sebagai alat di dalam tangan kasih Tuhan, demi untuk karya kasih di tengah-tengah kelompok jemaat bahkan dunia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sesaat lagi kami akan mengakhiri seluruh rangkaian doa, bahkan rangkaian ibadah ini. Kami mohon ampun Bapa, manakala di dalam membangun ibadah ini ada yang tidak berkenan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, kehidupan dan istirahat malam hari ini. Biarlah Tuhan menuntun dan memimpin adanya. Ketika kami bangun dengan sukacita di hari baru, hari esok, tentunya nama Tuhan kami muliakan. Demi Kristus Yesus, Tuhan Sang Juru Selamat, Sang Syafaat sejati, kami mohon pengampunan dan menghaturkan doa ini kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tak satu pun pengikut Kristus yang ingkar bahwa kita dipanggil untuk menyampaikan berita sukacita bagi sesama, walau menjadi saksi selalu dihadapkan dengan berbagai risiko. Namun janganlah takut, karena kuasa Tuhan selalu membersamai kita. Di akhir ibadah ini kita bersama-sama memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 341 bait yang pertama. Bersama-sama kita menghadap Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan bersama kita mohon berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai umat Tuhan yang beribadah kepadanya kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudaraku ibadah di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.